Tapi yang bedakan adalah uang yang tadinya lu konsumtif, lu ubah jadi sesuatu yang produktif gitu. Malam minggu di Warkop. Warga KMK beropini. Selamat datang di podcast Warkop, Sarjana, Karir, Cinta, dan seterusnya. Mantap. Wow, Keren. abis ini pasti opening lagu nih. Net. Nah, udah denger pasti ya yang episode kemarin. Udah denger belum nih, Bang? Jadi, Kita pernah nggak tahu gitu. Hah? Episode yang mana? jadi Sarjana ini udah ada 2 episode nih. Nah, episode kemarin diisi sama kakak-kakak cantik, Kak Dea dan Cigres. Nah, episode kali ini diisi Abang-abang? sama ganteng. Gak usah lu munafik film, gak usah. Gak apa-apa. Abang-abang maki udah gitu aja gak apa-apa. Oke. Alumni sukses dan calon alumni sukses juga nih. Jadi episode 2 didatangi oleh, kita mendatangkan Bang Nanda dari Kemaki. Dari bawah gitu ya? Dan juga ada Bang Victor dari Kemaki 53. Halo Bang Victor. Halo. Hai Bang Victor. Halo Bang Nanda. Siapa yang adek dong? Dua-duanya abang. Silon. Doang nih. Nah, asik banget nih. Bakal seru banget deh kayaknya. Karena Oh tentu. Jelas sih. Ini udah nggak ada obat emang. Nggak ada obat. Terima kasih. malam ini nih kita bakal bahas banyak banget. Kalau yang episode 1 tuh kita fokus pada daftar untuk mencari karir. Nah, kalau ini gimana sih karir dan serba-serbinya dan juga berwirausaha tentunya gitu. Gue berwirausaha baru sebulan lu bahas di sini. Gak apa-apa. Gak cuma tentang wirausaha kok Bang. Berarti bisa balik-balik nih Bang Victor belajar dari Bang Nanda. Bang Nanda juga belajar dari Bang Victor. Siap. Jadi, Oke, mantap. Langsung aja kali ya kita ke pertanyaan pertama. Jadi mau tanya tentang, ini agak abstrak nih, mungkin agak berat, langsung gak apa kali ya. Jadi mengenai karir, mengenai pilihan usaha saat ini, itu idenya dari mana sih? Atau itu sesuai sama passion kah? Atau berasal dari passion kah? Iya atau enggak? Mungkin dari Bang Nanda dulu. Ini ngomongin wirausahanya atau pekerjaannya? Dua-duanya. Jadi karir dulu deh kalau gitu, karir. Kalau pekerjaan gue, sebenarnya gue itu waktu lama kerja, kan gue agribisnis. Ya gue lamar yang ada bisnisnya. Nah kebetulan di perusahaan gue itu, job positionnya tuh bisnis analis. Gue cuma mikir, oh ada bisnisnya, ya udahlah match sama gue. Ya udah gue apply aja. Ternyata saat gue di dalam isinya tuh kayak IT gitu. Ya udahlah yang penting kerja, itu dapat duit, udah. Passion apa enggak sih ya? Selama kita enjoy menjalaninya, menurut gue sih di passionin aja gitu. Oke, jadi sebenarnya kayak nggak nebak bakal sesuai sama, nggak sesuai ekspektasi gitu maksudnya berarti. Karena gue juga nggak berekspektasi apa-apa sih, yang penting kerja dulu. Ya ampun, gue kayak rendah banget ya. Yang penting kerja, dapat duit. Ya sih gue nggak bolok-bolok, yang penting dikasih duit. Begitulah. Terus tentang wirausahanya atau gimana nih? Iya, boleh. Berarti kalau misalnya kewirausahaan sendiri itu ada passion di situ kah atau bagaimana? Kalau wirausaha itu, jadi kan awalnya tuh, waktu itu mak gue ulang tahun, nyokap gue ulang tahun, terus dibelinya cheesecake. Kan gue cobain nggak gitu udah lama terus gue suka dengan cheesecake, ya udah gue coba-coba buat sendiri dong, kok enak gitu kan, ya udah akhirnya gue mulai untuk kasih ke teman gue buat nyobain, kata dia enak, jual, ya udah gue jual deh sekarang. Mungkin kalau ini lebih agak passion lah ya, agak berpassion karena gue suka cheesecake-nya, ya udah gue jualin aja, dapat duit gitu. Intinya. Tapi keren banget ya, sebelumnya tuh belum pernah bikin kayak gitu, terus tiba-tiba aja bikin. Gak pernah, gue juga gak pernah mulai untuk berbisnis, gak ada kepikiran buat mulai bisnis, karena
kayak takut gitu nggak sih? Lu harus menuju ketidakpastian kalau berbisnis itu. Tapi ya lebih baik kita coba. Bijak banget gue, handphone nggak sesuai sama lu ya. Mantep. Gak apa-apa. Gak apa. Bangun image di sini Bang. Udah hancur sih di awal tadi. Iya. Nah itu dari Bang Nanda. Kalau dari Bang Victor gimana Bang? Kan sebelumnya udah kerja di ini nih, kafe. Terus sekarang sepatu. Nah itu sesuai passion kah atau gimana pertimbangannya? Iya sebenarnya sebelumnya di itu ya di Balila. Boleh deketin Bang mic-nya. Bentar. Sebelumnya Apanya tuh dideketin? Sebelumnya itu kan di Balila Coffee and Tea ya, yang ada di apa tuh? Di samping asrama Minang itu. Itu kayak ya apa ya, sesuai dengan passion aja gitu kan, kayak seru banget ituin bikin kopi terus bikin latte art gitu. Sekarang udah tutup. Oh udah tutup, gue gak tahu loh. Udah tutup. Udah Kan tutup. karena pandemi doang ya? Iya, udah tutup sekarang. Gitu. Jadi kalau itu sesuai passion, soalnya seru lah. Apalagi pelanggannya kalau rame tuh jadi seru gitu. Kalau sepi baru gak seru. Kalau sepi main keyboard sendiri gitu ya. Iya, kadang-kadang gitu. Gak ada yang denger kan. Gak ada yang denger jadi gak seru. Terus kalau yang sekarang kan itu apa, cuci sepatu. Ya itu yang Ditwell ya, ditwell.bogor, bisa di follow. Kok gue tadi nggak promosi sih? Gue nggak promosi tadi, tolong dong. Kalau gue at the Papila ya guys, kalau gue. Padahal gue mau ya menaruh di akhir gitu loh. Nah Bang kalau gimana gitu. Nah, jangan di follow ya tadi, jangan di follow. Nanti aja ya follow-nya terakhiran. Follow-nya terakhir. Biar selesai nonton masih ingat kalau di Instagramnya gitu. Lu jangan di awal, di akhir aja. Lanjut Bang. Terus aja Bang. Gimana tuh yang terus sepatu? Kalau yang sepatu tuh awalnya usul dari temen, soalnya kan pandemi tuh gabut banget di rumah gabut, terus kumpul bareng temen, terus dia jadi sebelumnya udah punya udah buka di Jogja, karena pandemi ini dia pulang kan ke Bogor. Ya udah, akhirnya di Bogor buka gitu cuci sepatu, dan puji Tuhan waktu itu ya lumayan rame lah gitu kan. Sepatunya pada kotor, padahal nggak pada kemana-mana gitu. Itu pas sengaja kali tuh di kotorin. Iya. Kayaknya pada kasihan aja gitu. Ya udah, kasih aja nih buat cuci. Kasihan teman buat cuci sepatu. Agak. Bisa jadi ya Bang. Gitu. Tapi ya siapa tahu dipakai juga di rumah gitu kan, sepatunya makanya kotor gitu. Iya di rumah doang. Di rumah doang, nggak kemana-mana. Demi lu doang, baik-baik jadi tuh. Iya, dikotorinnya manual kayaknya sih. Jadi gak natural gitu. Begitunya tuh, lu optimis dong. Optimis. Ya itu terus juga. Ya gimana? Ya, gimana? Ya tadi mau lanjutin apa tadi? Gimana ya gitu. Nah kalau misalnya itu kan berarti dari teman, dijalanin tuh jadi passion juga kah? Atau menurut Bang Victor passion tuh sebenarnya nggak penting-penting amat berarti? Sebenarnya semua orang pasti suka cuci sepatu sih ya kalau kotor ya. Iya gak sih? Iya kan? Cuma kan kadang ada beberapa yang... Gue mendukung lo Datar. Iya bener. Iya bener kan? Bener. Cuma kan nanti ya. Cuma kan ada metode yang beda gitu, yang unik, terus jadi keren gitu kalau dicuci sepatu di kayak di Ditwell atau di tempat-tempat lain gitu kan. Gitu. Khusus jadi, ya, teknisnya khusus ya Tor ya. Iya, teknik khusus. Jadi nggak asal rendam di ember, sabun gitu, air, di ember, dijemur terus sinar matahari gitu kan, tuh sepatunya jadi gampang rusak. Jadi kalau cuci sepatu yang di kayak khusus kayak gini nih, sepatunya bisa awet gitu. Soalnya dia nggak asal dicuci gitu. Pakai treatment ya. Keren banget ya Ditwell. Iya, pakai treatment. Mau cuci sepatu, Ditwell aja. Keren banget, soft sellingnya keren banget. Mau makan cheesecake. Nanti aja. Oke, gitu sih ya. Menurut ya sesuai passion juga sih, soalnya seru aja gitu kan. Pokoknya sejalan dengan apa yang diinginkan itu.
Gitu. Keren. Siapa tahu nanti jadi sesukses Dokter Tirta. Iya. Oh iya, bener bisa. Jadi tuh. baru tahu Dokter Tirta itu ya cuci sepatu ya. Iya, just and Ya care. kan awalnya mulai gitu Iya. ya. Dari Oh. kuliah juga kalau salah bener. Enggak. Iya dari Sepatunya pakai teman-temannya apa? Pakai kasihan. jarum. Apanya? Apa ya? Dokter kan dia dokter apa enggak sih? Awalnya Iya. mungkin sekalian itu kali sekalian apa pendidikan mungkin cuci sepatu. Ngerti. Sampingan. Bener. Iya gitu kan. Iya. Jadi cuma sampai koas tapi gak lanjut jadi dokter, malah ngelanjutin sepatunya gitu loh, Bang. Oh, gue baru tahu. Mm-mm. Gitu. Gak apa-apa sih. Oh, kita jadi ngomongin Dokter Tirta. Iya, kenapa jadi Dokter Tirta? Nanti bentar lagi ke itu. Nah, kalau gitu lanjut nih. Lanjut. Nah, itu berarti perspektifnya Bang Nanda dan Bang Victor soal passion ya. Nah, kalau misalnya aku pengen nanya nih ke Bang Victor dulu deh. Setelah berwirausaha itu, apa sih yang harus dilakuin buat maintain atau ngejaga usahanya gitu? Menurut Bang Victor sendiri apa aja gitu? Yang dilakuin tuh yang pertama dari kitanya, dari niatnya sih, dari semangat gitu, dijaga semangatnya gitu kan. Biar Gila, keren. iya. Tipis aja. Kalau nggak semangat nanti ada customer yang pengen nyuci bilangnya tutup gitu. Ya, jangan kayak gitu. Terus yang kedua tuh promosi juga penting. Jadi biar customer yang belum tahu tuh jadi tahu. Jadi nggak teman-teman kita doang gitu yang taunya. Jadi gitu sih. Pentingnya gitu dijaganya. Ya, udah pilot. Oke, mantap. Berarti Gue bingung ya. Gue baru Dua ya? jualan sebulan. Gue baru 2 kali PO. Gue ditanya tentang berwirausaha. iya. Gue so tau Oke. banget di sini. Gak apa-apa. Anggap Kan aja kita udah sama-sama sering belajar di sini ya. Iya, Sharing is caring. Kita belajar, sharing. Penonton di YouTube, jangan menjudge saya ya. Sip. Nah, berarti kalau kata Bang Victor, ya harus dijaga tuh semangat, terus kalau bisa adain promosi gitu. Nah, kalau menurut Bang Nanda, Aku setuju aku Victor. gak kewirausahaannya kok, gak kewirausahaannya. Nah, Oke, kalau oke, misalnya karir gimana nih? Soalnya kan di episode pertama tuh cuma ngebahas nyampe diterima itu kayak gimana. Nah, setelah ngejalaninnya itu harus ngapain aja gitu, atau kayak biar tetap semangat terus tuh harus ngapain? Kalau gue tuh sebenarnya perkaliran gue ini agak unik, mungkin beda sama yang lain. Karena gue masuknya tuh kayak program gitu loh. Jadi gue tuh ada angkatannya, dan angkatan gue ini satu angkatan tuh umurnya sebaya-sebaya gue. Karena kalau gue lihat dari teman-teman gue yang lain, dia tuh temannya tuh kayak jauh, ada yang 30-an, segala macam. Sedangkan kalau gue tuh awal-awalnya karena program, masih belajar juga. Jadi kayak kuliah lagi aja, jadi gue enjoy. Dan selama gue enjoy sih, gue menikmati pekerjaan gue. Sampai saatnya tiba, muncul ketidakenakan. Jangan. Oh enggak aja. Bukan konsumsi publik ya. Off cam. Pokoknya pasti ada enak, ada nggak enaknya lah pasti. Tapi Nah, selama kita masih enjoy, kalau gue sih didukung sama lingkungan gue ya, karena lingkungan gue tuh sebaya-sebaya, seumuran, masih nyambung lah kalau ngobrol segala macam. Itu jadi ya environment-nya tuh mendukung gue untuk bekerja. Gitu. Oke. Kalau dari gue sih gitu. Lingkungannya tuh penting. Kalau dari Bang Nanda, environment ya, untuk mungkin ngejaga circle juga berarti ya. Oke. Betul. Nah, terus kalau gitu nih, munculin niat itu dari mana sih? Dari Bang Nanda dulu deh. Kan udah kerja nih, padahal udah kerja, terus kayak udah daily job. Kenapa tiba-tiba kepikiran untuk itu berwirausaha itu sendiri? Itu gimana? Munculinnya, sebenarnya gue itu iseng gitu ya. Sebenarnya awal-awalnya ya karena gue seneng aja sama buatan gue sendiri, karena gue demen sama buat kue buatan gue sendiri. Kenapa nggak gue bagi-bagiin ke yang lain gitu loh? Tapi bagi-baginya bayar. Oh iya, baru mau dituin loh, baru mau di Gitu. komen. Jadi ya dari hobi bisa menjadi sampingan lah buat nambah-nambah pekerjaan. Karena kan di rumah juga selama pandemi ini kan ada WFH-nya juga. Itu ada waktu luang. Daripada kita gabut, mending kita berproduktif. Yo, iya aja. Terima kasih.
Gila. Berarti Bang Nanda ada WFH dan nggak ada Ada. WFO-nya juga atau gimana? Ada jadi di gua WHO gue. WHO apa gue binatang? WFH itu 2 hari, WFO-nya 2 hari, jadi per 2 hari gantian. Oh, oke. Oh, makanya sambil ngisi waktu luang itu Waktu luang kan, dan daripada gue ngerjain buku itu kan dapat duit, mendingan gue ngerjain yang lebih dapat duit. Nih, gue ngeliat tuh snapgramnya, ya. Buat yang kepo langsung aja ya dicek. Oke, Nah, lanjut. oke, berarti itu dari Bang Nanda. Kalau Bang Victor sendiri, apakah misalnya nih apakah sepatu ini bakal dilanjutin terus, atau misalnya mungkin Bang Victor sebenarnya punya ide-ide lain juga gitu? Sebenarnya ini kalau udah jalan mah ya udah, kalau ada customer ya cuci gitu kan, kalau nggak ada Ini ya agak udah. dengung ya? Iya, nah itu udah hilang. Oke, Kenapa? ulang lagi boleh Bang Victor? Oh iya, Ada kalau suara dengung tadi. jadi kalau yang cuci sepatu ini kan, kalau misalkan ada customer ada yang menyuci ya kita cuci, kalau nggak ada ya kita kerjain yang lain gitu, cuci sepatu sendiri gitu, misalkan gitu kan, biar nggak hilang tekniknya. Sepatu di rumah lo sampai bersih banget ya Tor ya. Iya, jadi bersih terus gitu. Lagi. Karena misalkan nggak ada pelanggan ya udah cuci sepatu sendiri gitu, biar nggak lupa caranya. Tapi gue juga lah. Gue jualan buka PO ya. Gimana? Tapi karena gue suka sama makanan gue, ya gue spare berapa loyang untuk gue sendiri gitu. Makan sendiri. Iya, karena masa gue jualan gue tau nyobain. Pasti juga sih ya. Again, buat apa buka usaha kalau kita sendiri nggak rasain? Nggak Benar juga menikmati. sih Bang. Benar. Cuma kan kalau gue kan nikmatinnya beda kan, nggak dimakan gitu. dilakukan. Kalau dimakan keracunan. Siap Tor. Oke. Baiklah. Ya. Aduh. Intinya lanjut. Lanjut. Ya. Mantap. Oke. Nah, lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Kita ke pertanyaan tentang uang. Jadi Wah, ada mantap yang nih. nanya nih. Kan kemarin kita buka form, terus kita minta pertanyaan dari anak-anak Kemaki, apa sih yang pengen ditanyain ke alumni dan Kok gue jadi berat gitu ya? Berwirausaha. Gak apa-apa, ini maksudnya pertanyaan menurut pribadi aja gitu kan. Oke. Bang Nanda dan Bang Victor, ke Bang Victor dulu kalau gitu sekarang. Gimana sih cara ngatur uang ketika udah akhirnya dapat pendapatan? Karena kalau misalnya waktu kuliah kan kita tergantung sama orang tua doang nih. Nah, menurut Bang Victor beda nggak sih cara ngatur uang waktu udah bekerja dan waktu kita nggak kerja gitu? Gimana Bang Victor? Beda. Kalau misalkan ya kan ini yang cuci sepatu yang gue yang lakuin ini kan udah berjalan sekitar 3 bulan lah ya, 3 bulan 4 bulan. Itu tuh cara ngatur uangnya tuh kayak misalkan ada pemasukan kita di keep dulu gitu, kayak misalkan pengen beli barang-barang yang lain jadi ditahan dulu, jadi nggak langsung dibeliin. Misalkan pengen beli sikat lagi enggak. Terus kan ada, kalau di cuci sepatu tuh ada parfum kan biasanya yang biar jadi wangi gitu kakinya, dikasih parfum, jangan sepatunya dikasih parfum. Terus ada juga sabun. Nah, semenjak jalan awalnya tuh kita beli sabun-sabun sama parfum itu kita beli, tapi pas udah jalan akhirnya kita mikir kalau beli terus penghasilannya nggak bakal nambah kan, akhirnya kita bikin sendiri gitu. Jadi ada pemikiran khusus buat ngatur gitu biar uangnya tuh nggak terlalu banyak kurang gitu. Jadi kedepannya pasti kalian juga bakal muncul inisiatif sendiri gitu. Gimana sih cara biar uang ini semakin bertambah gitu, nggak banyak berkurangnya. Jadi itu dari pikiran sendiri, dari pikiran kalian sendiri mungkin nanti bakal muncul sendiri gitu sih. Oke. Nah, itu kan dari keuangan bisnisnya ya, bisnis sepatunya. Kalau dari keuangan pribadi Bang Victor sendiri berubah nggak? Kayak tiba-tiba jadi lebih hemat gitu atau gimana? Bisa dibilang lebih hemat sih, soalnya kan di rumah doang gitu. Mau ngapain di rumah kan?
Nikat. Ngapain? Iya. Oh berarti hebatnya karena lagi di rumah terus gitu ya? Iya di rumah terus dan pengeluarannya jadi sedikit gitu. Dan ngapain juga mikirnya kalau di rumah ngapain? Mau jalan-jalan kemana kan nggak ada. Jadi lebih hemat lah. Kalau misalkan di kosan, misalkan di kosan, terus kayak waktu yang saya lagi formal banget gue aja ya. Iya. Kebanyakan itu Zoom sama dosen. Ya Allah, Gitu. Iya, makanya Bang. Jadi kayak dulu kan gue kerja di Balila kan, jadi barista. Nah, kan itu juga masih ngekos kan. Nah, itu cara ngatur duitnya tuh sebisa mungkin kita atur itu uang buat makan, karena rata-rata tuh mahasiswa borosnya dimakan. Uang buat makan tuh kan pasti gede banget kan. Jadi masa sih Ton? Badan lu segitu aja perasaan. Ya makanya itu karena gue atur Bang. Jadi sedih ya? Iya. Jadi sedih gak? Jadi segini-segini aja gitu kan. Jadi ya atur aja uang makan. Misalkan sehari kalian misalkan awalnya 50.000 gitu kan. Ya dikurangin lah gitu. Jadi 30. 15. Makan apa itu? Indomie. Pagi siang malam Indomie tuh. Ya gitulah. Jadi atur biar hemat tuh, diatur konsumsi makanannya dan jangan jajan-jajan yang nggak penting gitu. Kayak misalkan lagi pengen seblak gitu kan. Ya udah beli seblak. Padahal lagi pengen doang, nggak lagi lapar gitu. Itu aja sih. Lebih irit aja gitu kalau udah punya penghasilan dan kalian tinggal sendiri nggak di rumah. Oke, mantap. Benar banget. Berarti tips dari Bang Victor adalah jangan mengikuti keinginan gitu ya. Pikir ya nggak apa-apa lah sesekali, tapi jangan sering-sering tiap hari gitu kan boros. Siap Bang. Mantap. Makasih Bang. Iya, makasih Bang. Sama-sama. Nah, kalau dari Bang Nanda nih, gimana kalau keuangannya ada perubahan nggak dari masa kuliah terus sekarang udah kerja? Pasti itu. Tentu ada perubahan dong. Pasti. Wah, pastilah. Sudah pasti. Kalau nggak makan di Konoha lagi ya. Iya betul. Nggak makan di bara. Kalau keuangannya pasti berubah lah. Dari lo yang tadinya nggak punya pendapatan, cuma dikasih dari orang tua, sekarang lo punya pendapatan sendiri. Otomatis karena dengan banyaknya pendapatan itu, ya Allah banyak, maksudnya kayak pendapatan yang lebih dibanding biasanya. Lo harus lebih. Banyak. Salah ngomong gua. Maksudnya kan pendapatannya ini lebih dibandingin lo dikasih orang tua paling berapa ya. Kalau sendiri kan karena udah kerja jadi ya minimal UMR lalu kira-kira di bayangannya. Jadi kan godaan lo untuk memakai uang itu sebenarnya makin besar. Cuma itu kembali lagi sih ke lo. Lo tuh mau hidup foya-foya kah, atau lo justru uang itu mau lo investasikan. Itu tuh balik lagi ke lo sendiri. Kalau gue sih, uang yang gue pegang sebenarnya nggak beda jauh sama kuliah. Karena uang yang datang itu gue inikan lagi, gue putar lagi. Jadi nggak ngendep di gue. Oke. Berarti malah kayak apa ya, pengeluarannya tuh nggak berubah gitu dari zaman kuliah. Nggak berubah, tetap proporsinya mirip-mirip lah, gaya hidupnya juga beda tipis. Tapi yang bedakan adalah uang yang tadinya lu konsumtif lu ubah jadi sesuatu yang produktif gitu. Misalkan lu beli saham segala macam. Oke, keren. Emang gini ya kalau lulusan agribisnis, sangat enggak sih. Berpikir ke depan. Diragukan lagi kalau udah soal bisnis Bang. Tuh. Gue baru 1 bulan ya, perlu diingat. Saya baru 1 bulan. Gue 3 bulan kok, gak apa-apa beda 2 bulan. Aduh masih seumur jagung. Iya makanya. Ya lanjut Kilon. Udah diundang. Belum ada setahun kan. Yang nonton jangan menyesal ya. Harusnya diundang tuh siapa ya buat bisnisnya? Coba kita pikir-pikir. Emang kita bingung tahu nyari narasumber. Jadi kita terpaksa. Maksudnya kan
kayak yang dibilang Arnold tadi. Ada motif. Oh iya benar-benar, ngerti. Viewers. Jangan lupa yang nonton di-share ya ke teman-teman kamu. Share, di like ya. Udah gue bantu. Jangan bikin percuma kita datang gitu ya, Bang. Oh, gue nih luangin waktu mahal nih di sini. Gila, bener-bener. Gila, emang. Ayo lanjut. Orang sibuk nih, makanya harus di-respect gitu. Ya. Siap. Nah. Oh, mungkin sekalian, aku juga kepo nih jadinya. Kalau bedanya saham sama nabung gimana, Bang? Jadi kayak mending mana gitu, menurut Bang Nanda? Nah, bisa Kalau nih. menurut gue sebenarnya dua-duanya lo tuh punya uang tuh ada di banyak kantong gitu loh kalau gue belajarnya. Jadi lo di tabungan ada, di saham ada, di reksadana ada. Jadi in case salah satu kantong ini rusak, bocor, lo masih punya cadangan di kantong yang lain gitu. Kalau tabungan tuh kan lebih kayak dana mengendapkan, nggak berkembang. Sedangkan kalau saham tuh lo taruh misalnya 1 juta, ya tahun depan siapa tahu bisa jadi 1,5, tahun depan lagi bisa naik jadi 2 juta gitu. Kalau reksadana tuh ya mirip juga kayak saham, cuman dia naiknya nggak sefluktuatif si saham dan resikonya juga nggak sebesar si saham gitu. Jadi kalau tabungan tuh lebih kayak dana-dana nggak produktif lah, kayak dana buat tabungan biasa. Lalu taruh 7 juta ya tahun depan juga tetap 7 juta gitu. Beda sama Salah saham kirim, atau Bang. reksadana. Siapa tahu Apa? salah Apa kirim. tar? Ada yang salah kirim gitu. Salah kirim, ATM. amin. Begitu. Siap. Boleh nih. Nah, informasinya jadi apa ya? Ilmunya pendengarnya jadi bertambah kan? Gak sia-sia ya gue diundang. Alhamdulillah. Bener. Alhamdulillah. Gak Makasih, salah Bang gitu, Ki. Bang Nanda. Gak salah dong berarti kita milih alumni. Iya bener itu. Langsung. Mantap. Oke, nah itu ya untuk pertanyaan tentang keuangan. Nah, terakhir nih ada pertanyaan tentang Terakhir, kok cepet banget sih? Udah. Iya cepet banget ya, kurang ya, harusnya ditambah lagi. Lagi dong. Emang berapa menit sih ini? Udah berapa menit? Ya, waktu kita bintang tamunya dicepet-cepetin gak sih, Tor? Padahal gue lihat tuh ada yang sampai sejam gitu. Iya sumpah Bang, sumpah. Kok kita cuma 20 menit deh kayaknya. Iya. Itu tergantung narasumbernya juga tahu, dipanjang-panjangin juga biasanya ceritanya gitu. Oh, jangan kalau kita dicepet-cepetin. Cepet. Iya, Oh Tadi- gitu. tadi juga Bang Victor Bang Nanda ceritanya pendek-pendek deh, makanya jadi cepet. Oke, kita Oh, panjangin iya. Tar, sekarang Tar. Oh Panjangin iya aja. iya. Terakhir dipanjangin sejam ini, kita bikin sejam. Oke, siap. Nah, jadi pertanyaannya ini tentang social life and relationship. Ya. Panjang ya. Dadah ceritanya. semuanya. Pamit undur diri. Gak dua Sampai sini Tar. aja. Apa? Sampai sini aja ya. Sampai sini aja ya. Udah cukup Gak apa nih, kayaknya. lucunya tentang ini aja dulu. Misalnya nih, kayak kan udah kerja, terus berarti udah kayak beda nih lingkungannya sama yang waktu masih kuliah gitu. Apakah masih menjalin kayak hubungan dengan teman-teman waktu kuliah kah? Dan caranya gimana? Kayak gitu. Oh, siap. Kakak Bang Victor dulu Nanda deh. dulu mungkin? Oh, iya, Victor dulu. Victor Siapa? Tar. Sweet deh, Bang sweet. Victor dulu mungkin. Ayo Bang, sweet. Dua, Gunting tiga. gak tuker tas. Gue gunting lo apa? Gue gunting. Ya udah lu dulu. Nggak lah, men. Gue lebih tajam. Oh, ya udah. Kok gue sih? Lagi lah. Siapa? Lagi. Bang, saya lagi. Biar panjang Bang. Ayo Bang. Gunting Dua, gak tuker tas. Gue juga gak. Kira-kira kompak banget ya. Gila ya Bang. Terakhir. Terakhir. Gue batu Gak kan. tuker tas. Ya. Gue tembak. Menang gue. Gue tembak. Udah lu Tar. Ya udah. Ya, Bang Victor dulu. Apa tadi? Sumpah lupa. Kalau Kita tuh misalnya- panjangnya gak berfaedah tau Tor. Lu panjangnya yang berfaedah dong. Ya gimana Bang? Kita kan emang kayak gitu ya. Maaf ya penonton. Ya lanjut kita. Jadi ini pertanyaannya kan, soalnya nih Bang Victor juga udah tingkat akhir, jadi mungkin udah pada mencar gitu ya angkatannya. Nah kira-kira Bang Victor sendiri masih menjaga hubungan gak sih dengan teman-teman di kampus gitu, dan cara ngejaganya gimana? Jaga hubungan masih sih, karena gimana sih, kan kita udah bareng-bareng 3 tahun gitu, ada yang 4 tahun, pasti ada kesan-kesan yang masih keinget. Jadi misalkan lagi pengen ketemu nih,
ya udah disamperin aja kan, ada yang di kosannya kan, disamperin aja main gitu, main aja. Jadi cara menjaga hubungannya tuh ya jangan putus komunikasi juga kan kalian udah belajar gitu kan, dasar-dasar komunikasi juga kan. Apa sih? Kok jadi kuliah sih kita? Iya, maksudnya kan ada. Gimana bang? Jangan, dasar-dasar kuliah kan udah belajar tuh. Jadi komunikasi tuh penting gitu kan, komunikasi penting. Ya kan Pilon, anak SKPM? Betul banget. Betul sekali ya, betul sekali. Jadi jangan putus komunikasi, walaupun via chat gitu nggak dibalas nggak masalah. Yang penting kalian chat aja Kau gitu. curhat sih kayak chat lu nggak dibalas. Chat lu nggak balas sama siapa? Sebut siapa tahu dia nonton. Sama temen gitu misalkan. Emang semua berawal dari teman sih emang. Betul banget Bang Nanda. Oh gitu bang. Bang Nanda kayaknya ada nih, makanya bisa ngomong gitu. Berawal dari Enggak. Ada Kita sih masih single apa sih lagunya Single Happy? Apa ya lanjut guys ya. Takut salah ngomong. Pikir dulu lagunya apa. Oke, lanjut Bang Victor. Ya pokoknya kalau misalkan kalian pengen ketemu ya ketemu aja, janjian cara menjalin hubungannya. Kalau dia nggak balas gimana mau ketemu Thor gitu loh masalahnya. Nah itu kalau kayak gitu itu aja bang, komunikasi lewat doa. Wah holy banget. Emang kemaki banget ini. Pakai Tuhan ya langsung ya. Kayak kalau SMS nggak dibalas, WA nggak dibalas ya udah, langsung aja jalur Tuhan aja. Udah paling the best. Mantap. Jalur rohani. Tiba-tiba lu yang diajak ketemu sama Tuhan, mampus lu. Bye-bye lu. Jangan dong. Makanya doanya jangan salah. Iya. Jangan salah gitu. Mintanya jangan salah. Siap. Gitu sih. Ya udah. Berarti tapi masih sering dong ya, berarti masih sering ketemu sama teman dan segala macam bang. Masih, soalnya teman-temannya pada di sini semua kan, ngurus SKL, ngurus wisuda, jadi masih sering datang lah ke kosan mereka gitu. Karena mereka nggak mungkin ke rumah gua kan. Ya udah gue yang ke kosan mereka gitu. Emang kenapa nggak mungkin ke rumah lu, Thor? Lu terbuka jauh, dong. Bang, jauh. Gue sih orang terbuka. Iya jauh. Pada mager. Tapi dia yang menutup diri ya. Masih tua kan. Aduh. Kan ini konteksnya teman sekelas, Bang. Konteksnya teman sekelas. Oh, jadi teman sekelas, Thor. Oh, jadi teman sekelas. Bukan. Oh, oke. Sekumpulan. Oh, jadi banyak, Thor. Teman sekelas. Astaga. Oh iya dong. Bang, jangan salting dong. Sama juga mahasiswa perikanan kan. Wajar dong. Wajar berkumpul. Ya lanjut. Mahasiswa perikanan. Ya lanjut. Lanjut. Oke. Nah kalau asmara sendiri ada gak Bang Victor? Loh kok masih kan Bang Nanda? Bang Nanda. Oh ya udah pindah dulu ke Bang Nanda, nanti balik lagi ke Bang Nanda dulu dong. Bang Nanda dulu. Ntar Bang Nanda masih nge-mute tuh. Oh bentar lagi ngobrol. Ada gangguan teknis guys. Apa tadi temen ya? Komunikasi. Nah iya silahkan Bang Nanda. Gimana cara mempertahankan dengan circle temennya gitu? Teman-teman waktu kuliah kan maksudnya? Ya, yang satu lagi juga bisa Bang. Maksudnya teman kantor satu lagi. Teman kantor mah ketemu lu. Oh jadi teman kantor Bang. Fokus dong. Jadi. Oh jadi teman kantor guys. Jadi Anda teman kantor ya. Lanjut. Kalau teman kuliah sama sih kayak Victor, tetap jaga komunikasi karena kan komunikasi kan bisa via sosial media segala macam. Terus kalau gue sendiri sih kadang kita tuh suka ketemu langsung juga diagendain, gak cuma via komunikasi, gak via cuma online tapi offline kita juga ketemu. Kayak misalkan 2 bulan sekali kita ketemu ngumpul nginep bareng gitu. Yang penting sih sama cewek juga Bang. Tergantung lah. Tergantung. Tergantung apa Bang? Tergantung yang bisa ikut gitu loh. Gimana sih? Kalau yang cewek nggak bisa ikut masa dipaksa? Ya.
Maksudnya sama itu. Kan gue gak suka memaksa cewek kayak lu, Tor. Aduh. Gue maksa gimana? Boleh jelasin deh itu apa tuh? Canda ya, guys. Canda ya, guys. Gak ada yang maksa. Bercanda. Gak ada yang maksa kok. Cuma Bang Nanda emang suka ngumpul-ngumpul gitu emang. Pokoknya intinya gitulah. Filon kita di grup WhatsApp juga aktif, suka bercanda-bercanda, tapi kita juga suka ketemu langsung juga. Misalkan 2 bulan atau 3 bulan sekali kita kumpul bareng, bakar-bakar. Ya, paling agendanya karena ada yang si A ulang tahun, makanya kita bakar-bakar, si B ulang tahun bakar-bakar. Oh ya, kemarin itu Bang, yang diupload. Iya, yang diupload ya? Oh ya, itu salah satunya. Gitu. Ada yang kurang gak sih? Apa sih, Tor? Gue juga gak tahu apa-apa lah. Jangan aja. Enggak. Masa orang ya Bang? Siapa sih Bang? Gue sumpah gue gak ngerti siapa Tor. Sumpah. Jangan buat gosip anjir. Iya gak tahu Bang. Lanjut aja. Gue juga asal nyebut aja. Ya gue juga asal nyebut sih dari tadi. Oke. Juga asal nyebut semuanya. Semuanya asal nyebut. Gue ini di mana sih? Asal dulu. Tadi ngomong apa? Asal nyebut siapa tahu kena ya Bang, ya gak sih? Amin. Gue aminin, Tor. Itu buat lo tadi maksudnya. Amin. Nah ini masuk topik lanjut nih, nyambung ke topik selanjutnya nih. Jadi tentang Lu asmara salah nih. orang nih topik selanjutnya nih. Lu salah orang loh. Bisa, masih bisa diakalin. Bukan di kapasitas gue ya. Baju gue ada cintanya tuh. Udah sesuai kan sama temanya gue. Ini juga ada. Masuk banget. Lalu ada nggak, Tor? Gue tuh emang persiapkan bener-bener loh ikut podcast ini. Kan suatu kebanggaan diundang podcast Kemaki, Tor. Gila. Siapa sih yang nonton podcast Kemaki? Gila. Gue dari Apalagi habis gila banyak banget anjir. Apalagi habis ini meningkat. Banyak yang nggak nonton maksud gue. Nanti deh gue aja. Nanti kita nonton sendiri maksudnya abis dari sini langsung banyak yang nonton. Ya. Meningkat langsung. Nah itu ya bener banget Mbak Nanda. Pasti siap. Gini nih, jadi paham nih kalau misalnya sekarang belum ada, kira-kira perspektif Bang Nanda dan Bang Victor sendiri tentang asmara itu gimana sih? Kayak udah ada target kah atau kayak kriterianya apa gitu? Gue bisa skip. Ya lebih tua dulu. Kan lebih tua dulu. Bang Nanda orang kantor, teman kantor. Bang Victor ini. Sih, lu kurang ajar lah lama-lama ya. Iya, asal itu aja. Lu asal berasumsi, asumsi lu lihat tau film baik-baik ya. Masih kuliah. Oh iya. Oh ya ampun. Gue mau nyontek jawaban lu aja. Lu Tor, gue cuma mau nyontek jawaban lu aja. Kok Bang Nanda yang nyuruh, kan saya moderator di sini. Maaf, Filon. Filon udah mulai berani. Bang Nanda Kata Arab, kalau emang gak ada gak usah dipaksa, Bang. Iya gitu. Nah itu makanya kenapa nggak ada gitu pertanyaannya gitu. Ada sih. Karena gak dipaksa. Kalau dipaksa ada. Cuma kan asmara gak boleh dipaksa ya, guys. Oh iya, betul. Gila bijak banget lu. Arnold lo diem ya, Arnold ya. Bacot. Agak kasar. Kalau nanti bisa ditit gitu. Oke, boleh. Ya serius dong gitu. Gimana? Bang Nanda dulu. Tadi udah Bang Victor teman sekantor ayo Bang. Tolong dipandu dong pertanyaannya nih. Ya Mbak, gue resapi dulu nih pertanyaannya nih biar nggak salah nangkap. Gimana? Filon berharapnya gue jawab apa sih, Lon? Langsung aja gue tanya. Dia pengennya lu ada gitu, bilangnya ada gitu. Iya benar Bang Victor. Ada terus siapa? Pasti gitu. Ada. Kita sekarang lagi fokus berkarir. Nah ini udah kayak gini loh jawabannya. Gimana Bang Nanda? Gitu. Kalau sekarang sih tidak ada ya, belum ada. Kita masih fokus berkarir untuk mencapai. Sebelumnya Bang. Sebelumnya waktu kuliah. Waktu kuliah kita fokus belajar. Masa sih. Bener anjir, Tor, gue fokus belajar makanya lulus. Masuk kerja, fokus berkarir. Gitu. Karena kan asmara itu bukan tentang orangnya, tapi bukan tentang waktu, tapi tentang orangnya sudah tepat atau belum. Gitu. Gila bijak banget emang. Ada yang tepat menurut gua, tapi nggak tahu deh. Tapi yang menarik udah ada. Selektif kali ya. Yang menarik Bang, sumpah. Udah ada kan pasti Bang.
Ya ada. Cuma kan udah itu sudah lalu. Sekarang kita fokus berkarir. Gitu. Gila. Berkarir dan teman sekantor ya, Bang ya? Atasan Enggak. apa bawahan gitu. Kita kan profesional di kantor. Oh. Astaga, Arnold. Udah. Aduh. Kita sekarang lagi fokus berkarir aja. Sampai Karena kan kalau kita fokus tuh ke satu titik, nggak bisa ke dua titik. Jadi lu mau fokus di mana gitu. Mantap. Oke, sampai kapan tuh Bang kira-kira fokus berkarirnya? Tanyain sih Sampai ada ya, Bang. gimana? Sampai ada. Ya sampai menemukan orang yang tepat. Muter-muter Lu ya. nggak mau nyari, Bang. Masa lu nggak mau nyari gitu? Kalau fokus berkarir Ya. gimana? Bang Nanda mulai menyesal. Mungkin waktu nanti kali ngeliat teman-teman pada nikah baru kita panik baru nyari. Baiklah. Berarti ngeliat temen juga ya ini juga. Ya, Jadi nyontek Bang kan. Nanda nyari buruan ya teman-teman Bang Nanda nikah biar Bang Nanda nyari. Nah, Yuk buruan. Benar Pesan banget. untuk- Biar ada tekanan kan. Kalau orang-orang di sekitar depan ini kan baru ada tekanan mampus gue masih sendiri. Kayak Bang Wicak gitu ya udah nikah pasti lu trigger Enggak, kan itu pasti. enggak gue masukin ke klasifikasi. Bican ya. Kamu tetap temanku kok. Allah. Ya ampun. Bisa Oke, itu oke. ketemu lah. Nah itu pertanyaan, itu jawaban dari Bang Nanda tuh. Nah kalau dari Bang Victor gimana? Apakah sama juga fokus? Oh sama persis. Apa sih Tor? Lu apa sih? Gak usah ikut-ikut deh. Cari jawaban sendiri deh. Ya apa coba ditanya lagi biar Agar. sapi dulu. jadi Capek moderator sama kita, Bego. jadi Dilan. udah ada belum sih apa ya ini orang spesial dalam hidupnya Bang Victor? Nah kalau belum ada tuh alasannya kenapa? Oh udah ada sih dari kecil juga udah ada. Orang tua. Gak usah lu klasik Iya. deh. Klasik lu. Cepetan. Serius. Capek. Iya itu spesial banget gitu kan. Oh, iya, benar. Jadi alasan Bener banget salah sih. satu alasan untuk sukses tuh ya itu kan. Hmm. Iya bener. Ya, udah terjawab kan. Nanya dong. Emang di episode sebelumnya ada gini-giniannya juga ya? Enggak ada. Wah kok ada di sini. Nggak ada. Ada di sini. Karena udah dibagi topiknya gitu. Nah, yang ini tuh dapat banyak pokoknya, nggak cuma tentang karir doang gitu. Kan spesial pembicaranya. Penghabisan nih Bang. Kasih. Gak apa-apa biar ratingnya naik. Ya, Nah, harus nonton ya. Jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman kalian ya. YouTube Kemaki keren. Gila, Maki number 1. Kenapa sih gua? Ayo Aduh, lanjut Filan. lebih banyak bahas Ya. Maki. Udah terjawab kan ya? Udah terjawab. Iya, berarti Jawab lah jawabannya. ya. Tentang cita-cita kita emang ahlinya. Iya. Berarti jawaban Bang Nanda fokus karir, jawabannya Bang Victor orang tua gitu ya. Gitu. Ya sekarang orang tua. Nanti ya sambil berjalan aja sambil berjalan. Karena kalau karir lo udah sukses nanti itu juga mengikuti yang lain gitu loh. Oh gitu Ya, Bang. gue materialistis banget ya. Enggak, jangan ikutin ya, jangan ikutin. Astaga. Apa Oke, tuh? oke. Ya Orang gitu tua. sih. Ada lagi orang tua doi. Oh itu nanti Siapa? belakangan dong. Doinya dulu baru. Nah, orang doinya tuanya. aja belum ada, gimana sih? Iya. Biar nggak panjang-panjang, mungkin yang dilanjutin setelah podcast ini berakhir kali ya, kita tutup dulu. Oh ya udah. Oh ditutup Ini guys. Akhirnya jangan-jangan ditutup. Aduh, akhirnya selesai juga podcast ini tidak Makasih, bisa. Terima kasih ya guys sudah menonton. Katanya mau kasih promosi, gimana Karena sih? udah Kita jam nunggu dulu. nih bagian promosi. sabar dulu dong. Oh, oke. Ya. Aduh, capek gue ketawa mulu. Nah, itu dia sharing-sharingnya dari Bang Nada dan Bang Victor tentang karir, tentang wirausaha, dan kebanyakan tentang cintanya ya jatuhnya. Padahal tadi katanya nggak ada. Enggak. Belum kita tutup nih. Nah, kalau misalnya teman-teman mau nyari produknya Bang Nanda nih, Mantap. Gue seneng nih. Buat kamu yang suka yang manis-manis, terus kemasannya lucu-lucu, langsung aja cek di Instagram kami di @thepapila. Itu Gila. mantap deh. The Papila Walaupun mungkin belum bisa beli karena jaraknya jauh, tapi bolehlah dibantu follow dulu aja ya teman-teman. Terima kasih. Ya
biar bisa buka cabang di Bogor. Ayo guys. Ya, benar. Nah, Amin ya Allah. Ayo kita dukung Mbak Nanda untuk buka cabang di Bogor. Amin. Di Dramaga ya. Ditunggu nih Bang. Nah, kalau misalnya buat yang ini sepatunya kotor itu harus kemana sih Bang Nanda? Kalau sepatunya kotor, nggak lain nggak bukan. Di Bang Nanda salah Bang Victor. Kenapa gue nanya ke Bang Nanda? Gue udah begini. Aku kira sengaja biar gue bridging gitu ke samping. Iya bisa lanjut silakan Bang Nanda bridging. So Victor, di mana sih kalau sepatu kotor? Dituelin aja. Yoi. Kalau buat kalian yang lagi males nyuci, tangannya kesleo atau sepatunya kotor banget, sepatunya kan lagi musim hujan, lagi musim hujan kan, jadi pasti kotor gak Iya. sih? Gila sih, sepatu kotor kan kebersihan itu sebagian dari iman gitu kan. Iman juga ada di Wah sepatu. mantap. Iya bener dong. Kalau kalian nggak bersih gitu kan, iman kalian pasti berkurang. Jadi sepatu kalian kalau kotor, langsung aja hubungin dituel.bogor. Dijamin sepatunya wangi, bersih, dan ya wangi aja, itu aja sih. keren. Gila ini. Bisa kirim dari Tangerang nggak? Nggak bisa ya? Bisa, tapi biaya ditanggung itu ya. Ditanggung customer. Kita cuma nyuci doang. Ayo, doang. siap. Ya, gitu. Atau Mantap. nyuci online juga. Kita lagi mengusung nyuci online itu sih. Jadi gimana caranya? Gimana tuh nyuci online Bang? Tolong dong. Ya, gimana? Bersihnya juga online. Bersihnya Sepatunya nggak langsung online. Virtual juga. Iya gitu. Oke. Oke, Vilon mau dilanjutkan. Iya. Udah Lanjut, sejam lebih kayaknya ya, belum Iya ya? banget. Gila. Belum ya? Semoga Masih kurang ya? Udah kok, udah sejam cukup, kayaknya. udah cukup. Ah, Nah, Oke. Udah disuruh selesai kita anjir. Tadi aja katanya Nongol kurang, di Bang. sini. Tadi katanya kurang. akhirnya udah Sekarang dipanjangin juga. Gila. Keren banget emang ini podcast terheboh kayaknya sejauh ini. Terima kasih. Makasih buat Bang Nada dan Bang Victor yang udah ngisi. Semoga nggak bosen-bosen ya diundang ke acara lagi. enggak. Jadi pasti narasumber enggak. juga. Iya. Pasti Tapi enggak. kalau diundang selalu nggak membuat citra baik deh. Kenapa ya? Sekali-sekali kan ini memang menyebabkan gue jauh jodoh, tau nggak? Citranya sudah hancur dari awal. Bener. Gue abis ini kayaknya gue diblokir dah abis ini. Nggak gitu, nggak gitu. Oh enggak. Ini Bercanda kita ya. doakan semoga lancar ya Bang Victor dalam ini pendekatannya. Ya. Oh iya. Amin. Semoga Vilon juga ya. Dibales dong, jangan ya, di. Vilon. Doain ini aja deh Bang, tugas akhirnya. Mohon maaf, saya dulu yang berdoa ini. Gue doain deh. Iya, Gue baik doain ya, dong, alhamdulillah. Iya Bang Nada doain dong Bang. Makasih. Semoga mahasiswa cepat selesai ya jabatannya dari mahasiswa. Amin. Amin. Baiklah. Siap. Kita tutup saja ya podcast kali ini. Sekian untuk episode Sarjana, Karir Cinta dan seterusnya episode 2. Mantap. Terima kasih. Shalom. Shalom. Bye. Jangan lupa ya guys, like, subscribe, share, komen. Spam Sama komen lah, ya. terserah. Spam komen Mantap. pokoknya. Komennya tembus 1000 ya. tempat kita